J. Episode 4151-4155. Terima kasih, Tuan. Kurang dari, span lebih besar dari, sepertinya keluarga sudah menanganinya. Mereka semua memandang ke arah Arahara, kurang dari, span lebih besar dari pemimpin, yang datang saat ini, melengkungkan tangannya, kurang dari, span lebih besar dari Huang Zhenping berkata sambil tersenyum, jangan lebih dari 10, saya sudah sampai di Rongtian Yizong, dan kamu sudah sampai di Rongtian Wuzong. Sungguh menyedihkan, Tuan Muyun. Sekarang, Huang Zhenping juga telah mencapai level Rongtian. 9 puncak Tong Tianjing, Huang Zhenping, bersama dengan dia, memasuki medan perang reruntuhan Hong Huang, tetapi kekuatannya sangat kuat, Muyun juga terkejut melihat pengunjung itu. Tanah terlantar itu datar, Paman Yuan Lang. Mereka semuanya mengenakan pakaian orang barbar, di luar kediaman Tuan Kota. Beberapa sosok datang saat ini, Arahara hendak berbicara. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Arahara yang lebih tua. Ketika kamu Xingze mendengar pidatonya, dia berkata sambil tersenyum pahit, jangan tanya aku tentang itu. Saya baru mengetahuinya. Belum lama ini klan kelaparan mulai mengirimkan pasukan untuk berbaris menuju perbatasan dengan klan Chu. Selanjutnya, tekanan di pihak kita akan jauh lebih sedikit. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kamu Xingze dan mau tak mau berkata, ini. Berdiri bersama keluarga Ye kita. Di aula, beberapa orang mengambil tempat duduk mereka, pertempuran di luar akan segera berakhir pada saat ini. Beberapa orang kembali ke kota dan memasuki rumah Tuan Kota, tapi Arahara mengangguk dan berkata, itu benar. Muyun langsung tercengang. Tuanmu Huang Xi adalah paman Huang Yifan, pemimpin klan Huang. Generasimu lebih pendek dari Huang Yifan, tapi sebagian besar orang Chu sopan padamu. Ye Xingze memandang Muyun, tetapi berkata sambil tersenyum, dia tentu saja tidak berani memintamu menelepon orang yang lebih tua. Baiklah, Arahara sedang terburu-buru saat ini. Jangan berani-berani menjadi tua. Jika bukan karena pil pelindung jantung Arahara Lang, dia tidak akan bisa berdiri sekarang. Muyun menatap Arahara Lang dan menundukkan tangannya, beberapa orang berjalan menuju kota Sitai, orang barbar, bergabung dalam perang, Muyun sekarang bisa yakin, Ye Xingze melirik Muyun dan kemudian berkata, itu sulit. Kembali dan istirahat dulu, garis pertahanan timur akan diterima oleh orang-orang liar. Gesper dan cari, nilai sangat berharga, Wastelen Lang tersenyum lalu berkata, sang patriark juga memintaku untuk menyampaikan pesan. Saya berharap penggembala tidak berusaha menjadi kuat dan melakukan segala sesuatu sesuai kemampuannya. Haha, saya dan tanda pagar 39, aku juga penasaran. Masuk akal untuk mengatakan bahwa siapapun dari 6 keluarga dapat membantu keluarga Ye, tetapi keluarga yang kelaparan adalah yang paling kecil kemungkinannya. Ye Xingze tiba-tiba menyadari, tidak heran. Arahara Lang memandang Ye Xingze dan menjelaskan, ketika Asteris, nenek moyang dari 6 keluarga Huang, Xiao, Tuoba, Jun, Chu dan Xiao, nenek moyang kami, Tuan Huang 17, adalah yang paling tidak disukai oleh Kaisar Ye Xiaoyao. Pada saat itu, Tuan Huang 17 memiliki temperamen yang sama dengan Tuan Mu Qingyu. Oleh karena itu, pemimpin Huang Yifan pernah bertarung dengan Tuan Mu Qingyu. Kami tidak tahu detail spesifiknya. Tuan Xingze seharusnya tahu. Saat ini, kamu Xingze juga tercengang. Pemimpin klan Huang Yifan, Arahara memandang Muyun dan tidak bisa menahan senyum. Saat itu dia berkata, saat diselamatkan oleh ayahmu sudah merencanakan hal ini sejak lama. Dari pengkhianatan klan kelaparan hingga sekarang, semua instruksi pemimpin klan dikeluarkan oleh Mu Qingyu. Belakangan, para petinggi di keluarga juga bungkam soal ini. Artinya, beberapa hari yang lalu, keluarga kelaparan mulai mengirim pasukan, dan pihak klan memanggil kami untuk membicarakan masalah ini. Arahara melanjutkan dengan berkata, sebenarnya, klan Arahara lah yang pertama kali menghancurkannya, menjauh dari klan Ye, dan pemimpin klan sangat ingin klan Arahara mandiri. Perkataan Arahara sangat penting, Arahara Lang tersenyum, kali ini, orang-orang Arahara tidak berada di pihak kalian, tetapi di pihak para penggembala. Hingga saat ini, warga negara Huang tiba-tiba ikut berperang untuk membantu warga negara Ye, yang akan menjadi sebuah pukulan besar bagi kebangsaan Chu. Bayangkan jika orang berkebangsaan Huang telah menunjukkan kebaikan kepada orang berkebangsaan Ye, akan diketahui bahwa warga negara Huang berada di pihak warga negara Ye,
Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika orang Huang meninggalkan hubungannya dengan orang kamu, tentu saja mereka tidak bisa membantu saya. Aku tahu. Saat ini, Gurun Lang Fang berkata, jangan salahkan penggembala. Pada awalnya, orang-orang Gurun juga asteris-asteris membantumu. Huang Zhenping berkata dan mundur. Bagus. Mu Yun juga berkata, kalau begitu, kamu harus menyerahkannya pada Ye Yifeng dan Li Ke. Ribuan tentara berkebangsaan Ye merasa gugup untuk sementara waktu. Ini benar-benar waktunya istirahat. Arahara mengangguk. Ya, Huang Zhenping tersenyum lalu berkata, Paman Yuan Lang, tentara dan majelis sudah selesai. Garnisun kota Sitai dapat diserahkan mulai hari ini. Mu Yun kembali ke kamar, Mu Yun menganggukkan dahi Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Segera saat dia mengatakan ini, Mu Yun sedikit terkejut. Kamu adalah seorang putra, seorang suami, dan seorang ayah. Mata Xiao Yuner memerah dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu adalah ayah dari anak itu sekarang. Gembalanya bukan hanya kamu dan orang tuamu, tapi juga kami dan anak-anak. Kita harus lebih memikirkan hal ini sebelum melakukan apapun di masa depan. Xiao Yuner memandang Mu Yun dan dengan hati-hati membersihkan lukanya. Tadi aku ketakutan setengah mati. Sayangnya, saya tidak sekuat Meng Yao. Aku tidak bisa melakukan apapun kecuali merasa takut. Meskipun pil pelindung jantung Yuan Shen cukup ajaib, traumanya masih perlu diatasi. Xiao Yuner meminum banyak obat cair dan mengoleskannya pada Mu Yun. Setelah percakapan, beberapa orang bubar. Arahara Lang juga berkata, saya tidak tahu bagaimana sikap keluarga Jun. Keenam keluarga selalu waspada satu sama lain. Ye Xingze menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang, aku bodoh dan dipaksa oleh orang-orang liar, kepada asteris orang. Aku tidak tahu. Jangan lihat aku tidak tahu. Saat ini, mereka yang belum bergabung dalam perang adalah para raja. Mu Yun menatap Ye Xingze dan berkata, bagaimana sikapmu? Mu Yun mengangguk. Tuan, Severt baru saja terluka sekarang. Di lain waktu, silakan merasa tenang untuk pulih. Dan pemimpin klan juga mengatakan itu posisi front timur, warga negara Gurun kami membantu warga negara Ye, sehingga warga negara Ye dapat memindahkan beberapa prajurit ke posisi depan lain. Apakah ayahku mengetahui sesuatu tentang kedatangan Kaisar ke-9 di masa banjir dan kelaparan? Mu Yun tidak mengerti, apa maksud ayah? Saat Arahara melihat mata Mu Yun yang bingung, dia berkata, inilah yang dikatakan Mu Qingyu kepada Bapak Bangsa. Dia memberitahu Mu Gongxi bahwa, Mu Gongxi harus mengerti. Tetapi kini saya tidak menyangka sejarah yang berdebu itu akan terkuak lagi, kurang dari, span lebih besar dari wanita itu dibalut gaun Cina berwarna emas muda, ditutupi dengan gaun kasa biru, memperlihatkan leher yang santai dan terlihat jelas tulang selangka. Roknya seperti lautan bintang, cahaya bulan mengalir ke tanah dan memanjang 3 kaki di satu sisi, di bagian atas, terdapat kursi yang sangat bagus. Seluruh bodinya juga terbuat dari emas pita emas. Sungguh luar biasa, membuat orang terlihat seperti berada di lautan. Di aula utama, 18 pilar batu emas menopang postur kekar aula utama, di istana dengan ketinggian 100 kaki. Tanah kebangsaan Chu, sebagai salah satu dari 7 kota raksasa di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, kota Dachu adalah kota terbesar di wilayah Chu, kota Chu besar, kebangsaan Chu, namun, beberapa orang-orang senang dan yang lain sedih. Siapa yang tidak tahu siapa yang akan memenangkan perang ini? Sekarang, meskipun klan jiwa dan klan tulang bergabung, klan Ye juga mendapat bantuan dari klan kelaparan. Dengan kekuatan satu keluarga, keluarga Ye dapat menghidupi keempat keluarga tersebut. Jika bukan karena partisipasi para pejuang dari keluarga jiwa dan keluarga tulang, keluarga Ye tidak akan takut pada keempat keluarga sama sekali. Hal ini menyemangati para pejuang Ye. Berita itu perlahan-lahan menyebar dengan bergabungnya klan kelaparan. Di kota Sitai, seni bela diri kebangsaan Ye pecah keluar satu demi satu. Dia mungkin pemenang terakhir. Ayahku punya telah berkeliaran selama bertahun-tahun dan merencanakan secara diam-diam. Baru saja, kamu dan Mu dapat mematahkan pergelangan tangan mereka dengan Kaisar. Ye Xiaoyao menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai Kaisar Dewa dan bersaing dengan Kaisar. Mereka diam. Mu Yun menghela nafas, peradaban primitif jauh melampaui masa kini. Setelah dipecahkan, itulah akhir dari sejarah yang berdebu itu. Hanya, hingga saat ini, semakin banyak orang yang menemukan bahwa apa yang mereka ketahui terlalu sepihak.
Aku tahu aku tidur denganmu sepanjang hari. Omong-omong, Xiao Yuner menatap Mu Yun dengan tidak senang, saya tidak malu tidur dengan Anda dan memiliki banyak anak. Saya tahu, Mu Yun berbisik, kupikir stres ayahku akan berkurang ketika dia menjadi Kaisar Dewa. Mungkin suatu hari nanti, saya akan bertarung dengan Kaisar Ming dan menetap. Anda dan saya dapat menjalani kehidupan pastoral yang riang tanpa rasa malu. Dia juga ayah dari Mu Xuanfeng, Mu Yuyan, Mu Yudan dan lainnya. Dia juga suami dari Meng Zimo, Qin Mengyao, Xiao Yuner dan lainnya. Dia adalah putra Mu Qingyu dan Kamu Yusi. 3.000 helai rambut sedikit diikat dengan sutra hijau. Sehelai sutra hijau ditempelkan di dada. Bibir merahnya menyala, sepertinya seorang ratu. Wajahnya sangat indah dan cantik, seperti satu-satunya dewi antara langit dan bumi. Pada masa itu, Chu Qikui, sebagai putri kebanggaan kebangsaan Chu, adalah satu-satunya yang dapat membandingkan penampilan dan temperamennya dengan Ye Yusi di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Kurang dari span lebih besar dari bahkan jika kamu Xiaoyao tidak marah, Si Wandan akan menamparkan orang-orang itu sampai mati. Perhatikan baik-baik, mereka semua kuat di tingkat Feng Tianjing. Di bagian depan, 3 sosok juga menjadi fokus perhatian Anda. Apa maksudmu? Apakah aku melepaskan Renmu? Meskipun klan Ye menurun, informasi orang dalam masih ada. Anda seharusnya sangat sederhana. Kenapa kamu tidak jadi komandannya? Apa, Anda ingin menyalahkan orang lain? Bahkan jika klan kelaparan tidak berperang, apakah kamu maju 1 inci setelah bertarung dengan klan Ye di barat selama lebih dari setahun? Ketika orang barbar mengirim pasukan, Ichu tidak mengetahui kabar apapun. Siapakah Komandan Chu yang menjaga selatan? Apakah ada tanggung jawab atas kelalaian? Bagaimana Renmu bisa disalahkan saat ini? Awalnya, garis depan sedang berperang, dan keluarga kami tidak mendapat keuntungan. Sekarang, keluarga kelaparan menyerang keluarga Chu kami di selatan dan bertengkar dengan keluarga Ye di barat. Keluarga kami kehilangan terlalu banyak. Inilah kelemahan aturan Renmu. Pada saat ini, di aula utama, suara-suara terdengar dan bertengkar tanpa henti. Ketiganya adalah 3 tetua Chu bersama status tertinggi di keluarga Chu kecuali Chu Qikui, Chu Wenxing, Chu Jinghan, Chu Fanyuan. Semua orang di sini, berkebangsaan Chu, adalah pria bertubuh besar dengan tinju yang berat. Di aula di bawah, puluhan orang Chu tingkat tinggi berdiri. Saat ini, Chu Qikui duduk di atas kursi dengan aman, tampak acuh tak acuh. Namun seiring berjalannya waktu, kewarganegaraan Ye tidak sebaik dulu. Bangkitnya kewarganegaraan Chu, ditambah dengan puisi Ye Yu, membuat Chu Qikui semakin terkenal. Bagaimanapun, pada saat itu, klan Ye adalah penguasa. Siapa yang berani mengatakan bahwa putri Ye Xiaoyao tidak sebaik Chu Qikui? Tidak ada yang berani mengatakan itu saat itu. Oleh karena itu, lebih banyak orang yang percaya bahwa Chu Qikui adalah dewi pertama dari reruntuhan suci Xiaoyao. Namun, lebih sering, Ye Yusi menyukai wanita yang berdandan seperti pria, dan gaya tindakannya penuh semangat dan tegas. Dulu dikenal sebagai dewi suci pertama Xiaoyao reruntuhan. Pemimpin klan Chu, Chu Qikui. Chu Wenxing mencibir, hanya ratusan orang yang mendominasi wilayah ini dan mengirim pengemis. Kedua tetua itu bertengkar saat ini, dan adegan itu sedikit menemui jalan buntu. Benarkah? Penatua Chu Fanyuan berkata lagi, klan jiwa dan klan tulang memang telah mengirim orang ke garis depan. Belum lagi, cukup melihat bahwa keempatnya keluarga tidak dapat memenangkan 1 kota dan 1 kota dari keluarga Ye bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh ke-6 keluarga. Jika salah satu dari 6 keluarga diayunkan sendirian, tidak peduli yang mana, itu akan terjadi, akan digantung dan dipukuli oleh keluarga Ye. Jangan bilang itu Renmu. Siapapun yang bertanggung jawab di garis depan tidak bisa membuka pintu klan Ye. Zong datang membantu, tetapi perang dimulai dan menemui jalan buntu. Di mana para pembantu klan jiwa dan klan tulang? 3 tetua, Chu Fanyuan berkata, jangan lindungi Renmu karena dia adalah suamimu. Aku melindungimu. Mengenakan pakaian istana, tetua parubaya Chu Wenxing mencibir, rencana awal kami adalah Chu dan Tuoba akan diluncurkan, Xiao dan Namong akan mengikuti, dan jiwa serta tulang akan mendukung. Pada akhirnya, dewa akan mempesona pintu dan dewa terbang Chu Wenxing, tetua ketiga, tersenyum dan berkata, tidak baik menyatukan pasukan. Front Barat tidak bisa maju. Yang lebih tua harus mengerti alasannya. Kami orang Chu tidak bisa menembus garis pertahanan rakyat kalian. Kami mengetahui hal ini sebelum perang.
Tetua Chu Fanyuan berjalan keluar saat ini dan berkata dengan tangan melengkung, pokoknya, Renmu, sebagai panglima, masa ini sungguh merugikan bagi pemersatu tentara. Orang yang bertanggung jawab, Patriark. Begitu ucapan ini keluar, semua orang berdiri tegak, menundukkan kepala dan terus diam. Hanya saja klan Huang ikut bergabung, dan kamu membuat banyak keributan. Jika klan Chu akan dikalahkan, maukah Anda berlindung di pelukan klan Ye? Chu Qikue membuka mulutnya. Siapa yang berani menyela? Pada saat boarding, suara di dalam aula menghilang. Pada saat ini, terdengar suara samar, dengan perasaan halus. Oke, saat ini, Chu Qikue adalah satu-satunya di istana sebesar itu, duduk di kursi, memegang dahinya dengan tangan, menghela nafas dan menyebar, untuk waktu yang lama. Keduanya berjuang dan membuat kemajuan, namun, Mu Qingyu tidak peduli dan bahkan mengajarinya kekurangannya sendiri. Pada saat itu, dia adalah seorang jenius berkebangsaan Chu. Dia mengakui bahwa dia tidak akan mengakui kekalahan pada Mu Qingyu. Setiap kali dia menantang Mu Qingyu, dia dikalahkan. Pada saat itu, seluruh keluarga Ye, 7 keluarga dengan nama keluarga, dan berapa banyak remaja putri Kapulaga, memiliki hati terhadap Mu Qingyu ini. Pada saat itu, Mu Qingyu, yang hanyalah pendatang baru di wilayah dominan, diakui oleh satu demi satu seniman bela diri di keluarga Ye. Dia jujur dan populer, kuat, tampan dan bersemangat. Pada saat itu, Mu Qingyu tampan dan kuat, mengenakan kemeja hijau dan memegang pedang di tangannya, seperti antara langit dan bumi, memenuhi semua kondisi salah satu impian semua wanita untuk pasangannya. Pada saat itulah Mu Qingyu memasuki klan Ye. Ada perkelahian di mana-mana di dalam dan di luar keluarga Ye. Pada saat itu, Kaisar Dewa Ye Xiaoyao bertanggung jawab atas klan Ye. Semua kekuatan dan ras kelas 1 mendambakan reruntuhan suci Xiaoyao. Pada masa itu, kewarganegaraan Ye menyatukan 6 keluarga dan mengakar di reruntuhan suci Xiaoyao. Masalah yang dihadapi semua pihak muncul satu demi satu. Sosok itu muncul di benak Chu Qikue, berbisik, sebarkan. Mu Qingyu, segala sesuatu yang kamu lindungi, Chu Qikue akan hancur total. Tokoh Tao, keluar dari aula saat ini, Chu Qikue melambai dan berkata, ayo pergi. Patriark, Chu Qikue mengalihkan pandangannya, menatap ketiga tetua Chu Wenxing, dan berkata perlahan, beritahu Renmu, jika ini akan menjadi perang yang negatif dan malas, saya akan membunuh keluarga Ren berkebangsaan Chu. Klan jiwa mahir dalam serangan keterampilan jiwa. Klan tulang secara alami adalah prajurit yang paling kuat. Mereka tidak hanya akan datang ke klan Chu kita. Mereka semua akan muncul di medan perang. Selanjutnya, perang resmi akan dimulai. Sebelumnya, ini hanya pemanasan. Jika ada yang bertengkar lagi, tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Chu Qikue, sebagai patriark, tentu saja merupakan keputusan terakhir. 3 tetua, tidak ada lagi pertengkaran sekarang. Sekarang, pisahkan orang-orang dari medan perang barat dan pergi ke medan perang selatan. Chu Qikue berkata lagi saat ini, klan kelaparan bergabung. Sekarang tidak hanya berperang di barat, tapi juga melihat ke selatan, kita harus waspada terhadap klan kelaparan. Saat itu, warga negara Ye dihadapkan pada banyak masalah dan terus mencari pengalaman. Dia dan Mu Qingyu membentuk tim dan menjalankan tugas berulang kali, serta berbagi hidup dan mati berkali-kali. Tapi itu berita pernikahan Ye Yuxi dengan Mu Qingyu. Tiba-tiba tahu, saya pikir kehidupan ini adalah 2 orang yang hidup bersama dan terbang bersama, memiliki anak dan menciptakan cerita yang bagus. Dia menangis sepanjang perjalanan kembali ke keluarga Ye sampai 3 bulan kemudian. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah selamat, Chu Qikue merasa bahwa air mata hidupnya telah hilang, mengering pada saat itu. Dia masih ingat bahwa dalam situasi putus asa, Mu Qingyu menolak pedang untuknya. Sebuah pedang menembus jantungnya. Dia pikir dia akan mati. Dia masih ingat saat itu, mereka memimpin tim untuk melakukan tugas dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia ikuti terus. Berapa kali, pengalaman mempertaruhkan kematian, berapa kali, perjuangan menghadapi kematian, berapa kali, terobosan terlepas dari hidup dan mati. Chu Qikue merasakan tekanan. Dia terlalu cerdas. Dia harus mengikutinya, mengenakan kemeja hijau dan pedang panjang. Dia telah menjadi seorang jenius perwakilan dari reruntuhan suci Xiaoyao dan sosok yang tak tertandingi dibandingkan dengan putra Kaisar Ming. Tidak ada yang menentang Mu Qingyu, itu hanya Namon Yin. Xiao Chaojian dikalahkan. Namun, kamu Futian, kamu Wentian dan kamu Zutian kalah satu persatu. Kami akan melakukannya akhirnya berduel. Suatu hari nanti, akan ada sejumlah besar keluarga Tianjiao,
dan semua orang tidak akan menerima ketenaran Mu Qingyu dan melampaui mereka. Pada saat itu, dia benar-benar brilian. Chu Qingwei memikirkan hal ini dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini bukan salah satu dari 7 keluarga, tapi pria yang memasuki keluarga Ye dan bangkit selangkah demi selangkah. Pria dari ribuan dunia kecil menindas semua orang, Mu Qingyu. Tetapi pada saat itu, semua orang ditekan oleh satu nama. Saat itu, Chu Qingwei memimpin di antara kebangsaan Tianjiao dari Chu, dan berada di peringkat 3 teratas di antara 7 keluarga. Sekarang, mereka telah menjadi tingkat patriarki semua kelompok etnis. Pada saat itu, mereka adalah anak-anak surga yang terkenal di tempat suci Xiaoyao reruntuhan dan titik berkumpulnya suatu zaman. Dan kamu Cahaya Lilin, kamu Wentian dan kamu Futian dari kewarganegaraan Ye, Xiao Chaojian dari keluarga Xiao, Namong Yin dari keluarga Namong, Gunung Jungu dari keluarga Jun, Tuoba Jiong dari keluarga Tuoba, dan Huang Yifan dari keluarga Sampah. Di antara keluarga Ye, ada sejumlah besar Tianjiao. Lambat laun, banyak orang yang mengetahuinya. Chu Qingwei menertawakan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Perasaan yang sangat buruk. Ribuan bermil-mil jauhnya, Mu Yun, yang memejamkan mata dan beristirahat, tiba-tiba menjadi pintar, sepatah kata terucap, dan roh mematikan memenuhi seluruh aula untuk waktu yang lama. Di sana, aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki, klan Ye yang kamu hargai, Ye Yuxi yang kamu hargai, dan Mu Yun yang kamu hargai. Aku akan menghancurkan dan membunuh mereka satu persatu, Mu Qingyu. Kalau begitu lagi pula, dia melupakan semua yang pernah menjadi milik mereka, dan hanya mengingat istri dan anak-anaknya. Setiap kali saya mendapat kabar darinya, itu tidak lebih dari tentang kamu Yuxi dan Mu Yun saya tidak ingat. Sejak Mu Qingyu terluka parah untuk menyelamatkan istrinya. Sejak Ye Yuxi melahirkan Mu Yun. Mungkin itu dimulai saat Ye Yuxi hamil. Kapan itu akan dimulai? Dia menjadi kepala klan Chu, namun, Chu Qingwei melakukannya. Tidak ada preseden bagi seorang wanita untuk menjadi patriark kebangsaan Chu. Hal ini berlaku untuk semua kekuatan besar kelas 1, saat dibunyikan lagi. Nama itu adalah Chu Qingwei yang bersaing untuk mendapatkan generasi pemimpin klan Chu. Sejak saat itu, di kalangan orang Chu, nama Chu Qingwei perlahan-lahan menghilang. Tidak ada masalah seperti itu di dunia. Orang yang sedang jatuh cinta selalu merasa terganggu oleh kekejaman, dia menolaknya. Pada titik ini, air mata Chu Qingwei mengalir dari sudut matanya. Dia bahkan berharap Mu Qingyu diancam. Tipe orang yang rakus akan ketenaran dan kekayaan, kata-kata yang sangat memilukan. Suka senyumnya, suka dia kebisingan, seperti segala sesuatu tentang dia. Si Sue, kamu salah paham. Aku punya hati pada Yuxi. Aku belum pernah diancam oleh Tuan Ye Xiaoyao, tapi aku menyukainya. Malam itu, di bawah pohon belalang kuno, dia tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Jawaban yang didapatnya adalah menghancurkan hatinya. Jadi dia pergi menemui Mu Qingyu. Dia tidak berpikir bahwa Mu Qingyu menikahi Ye Yuxi karena dia ingin menjadi semahal seorang putri. Dia berpikir bahwa Mu Qingyu harus tunduk pada Ye Xiaoyao dan Yang Mulia. 17 Paman, ini aku. Huang Yifan menggaruk kepalanya lagi dan terlihat malu. Orang tua itu memarahi dan berkata, sudah kubilang jangan ikut perang. Paman ke-11mu memintamu untuk ikut perang. Anda langsung cocok dengannya. Anda adalah pria yang tidak punya hati. Bisakah kamu bermain dengan anak laki-laki Mu Qingyu? Pernahkah kamu bermain dengan orang lain? Gulung betisnya. 17 Paman. Huang Yifan menggaruk kepalanya dan berkata, kamu memberiku makan seperti ini ketika kamu masih kecil. Orang tua itu tiba-tiba bangkit dan menatap Huang Yifan dengan mata lonceng tembaga besar. Dia memarahi, ayahmu meninggal lebih awal. Kamu diberi makan oleh kotoran dan air kencingku. Tidak ada gunanya marah padaku. Saya tidak akan membiarkan Anda mengirim pasukan. Apakah kamu bahagia? Huang Yifan mau tidak mau menggoda. Paman 17, apakah kamu masih marah? Orang tua itu membelakangi Huang Yifan dan memandangi sawah dengan postur seperti orang tua kecil. Begitu, Paman 17, tentara sudah dimulai. Beberapa dari mereka bergegas ke utara untuk menemui orang-orang Chu, dan beberapa dari mereka bergegas ke timur untuk menemui orang-orang kamu. Biar ku beritahu padamu, di sawah, sebuah bangunan tua laki-laki itu memakai jas hujan sabut, kaki celananya digulung, bertelanjang kaki menginjak lumpur, menghadap Loes dan kembali ke langit. Mendengar hal itu, Huang Yifan terinspirasi dan dengan hati-hati memasuki lembah. Ada apa denganmu? Kalau diinjak, cubit saja. Huang Yifan berdiri di mulut lembah saat ini.
tetapi tersenyum pahit dan menundukkan tangannya. Kutukan tak sabar terdengar dan berteriak, injak sebutir lausi, cubit dan pecahkan telurmu. Berguling, berguling. Pria itu baru saja melangkah ke lembah, ibaratnya seorang petani. Taman 39. Di tanah yang penuh gunung dan lembah, ada sawah, milet dan sebagainya. Saat ini, pria itu berjalan selangkah demi selangkah ke ujung jalan kuno dan tiba ke lembah. Penampilannya tidak sederhana, bentuk dan kualitasnya sederhana. Orang ini memiliki sosok yang kuat, temperamen tertutup dan terlihat seperti pria dengan alis tebal dan mata besar, tetapi lebih dengan rasa kesederhanaan dan kejujuran. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan di sepanjang jalan kuno yang panjang di tanah rahasia gurun, namun di antara kesunyian dan kesuraman, ada vitalitas yang berbeda. Tanah terpencil menunjukkan rasa kehancuran di mana-mana. Gunung-gunungnya gundul dan bumi sangat luas, kota hutan belantara yang besar berada di wilayah rahasia. Orang barbar, kelaparan 11 memandang kelaparan 17 dan berkata perlahan, kekacauan besar akan datang. Haruskah orang-orang kelaparan ikut berperang atau haruskah mereka ikut berperang? Mengapa? Belum puas. Saudara saya, jangan melihat Paman 17 merengek setiap hari. Saat Anda bertemu Paman 11, yaitu, tikus melihat kucing dan tidak mudah marah, pada saat ini, Huang Yifan mengikis tanah di wajahnya dan bergegas kembali ke satu sisi. Sosok tak nyata yang keluar dari manik itu adalah Huang Xi. Saat ini dia berkata, apa yang kamu lawan dengan anak itu? Saya mendengar Anda memarahi saya. Aku akan menetap denganmu lain kali aku bertemu. Wajah kotor, baris di wajah, masuk ke mulut, kurang dari span lebih besar dari sumpah. Brengsek, mainlah denganku. Huang Yifan panik. Tapi aku tidak bisa bersembunyi. Huang Yifan ingin bersembunyi. Huang 17 sangat marah sehingga dia mengambil segenggam lumpur di telapak tangannya dan segera mendatangi Huang Yifan dan menamparnya. Bajingan, kamu berani sekali. Beraninya kamu bermain-main denganku. Mutiara keluar dari gurun dengan kilatan cahaya. Huang Yifan berkata dan mengeluarkan sebutir safir, seukuran telapak tangan. Saat ini, Huang Yifan tampak seperti menahan senyum dan berkata perlahan, Paman Xi tidak datang. Dia meminta seseorang untuk mengirimkan foto dirinya untuk kubawakan untukmu. Paman ke-17, kamu. Huang 17 mengangkat kepalanya dan melihat hanya bayangan Huang 11. Namun, setelah sekian lama, tidak ada suara. Pada saat menaiki pesawat, Huang 17 terjatuh ke tanah, berlutut di sawah, menundukkan kepala dan berkata, Saudara 11, tidak, saya berbicara omong kosong. Tua 17 tahun, apakah kamu hanya mengikutiku dan membicarakan hal buruk tentangku kepada anak-anakku? Tiba-tiba terdengar suara santai. Pamanmu yang ke-11 itu kentut. Selama bertahun-tahun, dia bermain-main setiap hari. Dia bahkan bukan seorang kaisar. Dia bodoh. Paman 17, aku tidak setuju dengan ini saja. Paman 11 memberitahuku bahwa Mu Yun adalah muridnya. Muridnya sudah mati, dan cucunya tidak bisa mati. Kamu, Huang Yifan bergumam, kalau begitu dia tidak bisa menggunakan hidupnya sendiri untuk menjebakku. Jadi kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Ini adalah rutinitas, perasaan manusiawimu. Dia temanku, kakak. Huang Yifan berkata lagi, dia telah menyelamatkanku 13 kali. Huang 17 memarahi, dia tidak, tanda pagar 39, tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Kaisar Ming. Dia membawamu bersamanya. Itu bukan lubang. Kamu siapa? Kentut. Huang Yifan berkata tanpa daya, King Yu tidak akan mengadu aku. Paman 17. Paman 17, aku pergi dulu. Sebelum Huang 17 selesai, Huang Yifan melarikan diri. Huang Siki memarahi dan berkata, Oke, kamu Yifan, beraninya yin aku. Aku ingat, aku buang air kecil dan kencing. Gulung betis. 17 Paman, jika Anda salah bertaruh, klan kelaparan akan binasa, kurang dari span lebih besar dari saat kelaparan mereda. Pada hari ke-11 kelaparan, kata-kata itu terlontar dan dicemooh. Yah, begitulah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Stabilkan hati masyarakat. Siap-siap, saya akan segera datang. Lalu, hehe, saat mendengar ini, aku menatap lebih lebar lagi. Saat saya melihat Huang 17, saya terpana. Huang 11 menepuk kepalanya dan menembaknya hingga kosong. Saya hanya memarahi, bodoh, membosankan, bahwa Mu Yun bukan orang biasa.
Saya mungkin mengetahui sebagian dari nasib Kaisar 9 kehidupan. Pokoknya, aku akan berkumpul lebih banyak di sekelilingnya. Hah, Huang Xi berkata lagi, kali ini, kamu harus berhati-hati dan mengatakan bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi alam selanjutnya. Ya, mendengar hal itu, Huang 17 terdiam. Huang Xi berkata perlahan, kalau tidak, apa gunanya kau dan aku bertahan? Kebencian pada tahun itu tidak dapat dilupakan. Kebanyakan dari mereka mati di tangan keluarga kaisar pada tahun-tahun itu. Oleh karena itu, ketika kewarganegaraan Ye meningkat, kewarganegaraan kelaparan akan kembali ke kewarganegaraan Ye, ada lebih dari 20 saudara dalam kelaparan 11 dan kelaparan 17. Sekarang hanya tersisa 2 orang, itu dan tidak diketahui, tapi cepat, orang barbar dulunya sangat berkuasa. Huang Xi menghela napas, pada tahun-tahun itu, saudara-saudara kita, yang tertua hingga ke-9, yang tidak dan tanda pagar 39, tidak mati di tangan keluarga kaisar. Tidak mungkin membantu keluarga kaisar. Membantu penggembala melawan keluarga kaisar juga dianggap sebagai balas dendam terhadap saudara-saudara kita. Sesederhana itu, tentu saja, kebangkitan klan kelaparan. Catatan, apakah keluarga kaisar menang atau keluarga penggembala menang? Anakku, kamu tahu apa-apa. Bayangan kosong Huang 11 ingin memegang kepala Huang 17, tetapi dia meraihnya dengan kosong, terbatuk, dan berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata, Changlan ini adalah kaisar atau gembala. Kemuliaan keluarga Ye telah berlalu. Mari kita fokus pada masa depan dan membuat taruhan berikutnya. Huang 17 berbisik, lalu kami bekerja untuk keluarga Ye lagi. Dalam hal ini, meskipun tidak berdaya, tidak ada jalan, diperlukan waktu untuk pulih sepenuhnya, namun, meridian dan tulang di tubuh masih terbakar oleh pedang Qi, saya pikir dengan pil Yuan Shen yang melindungi jantung dan melahap esensi, Qi, dan roh, Mu Yun akan pulih dengan cepat. Namun, setelah 1 bulan, Mu Yun sepertinya tidak berpengaruh apa-apa, bagaimanapun, dia meremehkan serangan habis-habisan dalam memotong Tianjing. Mu Yun telah pulih selama sebulan, setidaknya di front timur, seniman bela diri klan Ye akhirnya bisa bernapas lega. Dalam selain itu, Ye Dongcheng dan para pejuang yang berasal dari suku Gurun juga mulai menghubungi dan mengerahkan garis depan. Kita harus waspada terhadap kelaparan di perbatasan antara warga negara Huang dan warga negara Chu. Perang mulai pecah keluar sepenuhnya, dan dukungan di medan perang depan bagi warga negara Chu dan warga negara Ye juga semakin melemah. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Kota Sitai, reruntuhan suci Xiaoyao. Mengingat adegan keduanya bertarung berdampingan di masa lalu, senyuman di mata Huang Yifan menjadi semakin kuat. Huang Yifan memperhatikan keempat orang itu pergi dan berjalan dengan tangan ke bawah. Dia berkata pada dirinya sendiri, King Yu, teman baik, aku tidak tahu apakah kamu akan muncul kali ini. Ya, segera klik informasi identitas seluruh ahli bela diri di klan dan bersiap bertarung kapan saja. Keempat orang itu saling menundukkan tangan. Ya, sebagai seorang patriark, dia secara alami berada di dalam keluarga terpencil. Dengan martabat yang tak tertandingi, Huang Yifan tiba-tiba menjadi serius dan berhenti bersikap tunduk di lembah. Prajurit awan tandus, Zeng yang tandus, Tian Kuan yang tandus, kemenangan yang tandus. Semua orang tertawa. Apalagi yang bisa saya katakan? Huang Yifan berkata sambil tersenyum. Paman Si mengangguk, dan Paman 17 tidak berani setuju. Seseorang tidak sabar untuk mengatakannya. Patriark, bagaimana pendapat Anda? Apa yang dikatakan Paman 17? Melihat kemunculan Huang Yifan, 4 sosok maju satu demi satu. Saat ini, di ujung jalan kuno, 4 sosok sedang menunggu dengan tenang. Pada saat ini, saya meninggalkan gurun lembah, menyortir pakaian saya dan keluar dari jalan kuno selangkah demi selangkah. Melihat ke lembah, Huang Siki menghela nafas, aduh. Bagaimanapun juga tidak akan ada kedamaian. Untungnya, perang di pihak warga negara Huang mengurangi tekanan terhadap warga negara Ye. Dia tidak perlu khawatir kota Sitai akan diserang oleh warga negara Chu sepanjang hari. Mu Yun khawatir, sepertinya Anda berada di pusaran, tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Mu Yun segera bersenandung. Ini masalah besar. Tidak ingin tubuh ini, Anda harus menggigitnya hingga berdarah-darah. Lupakan saja, perasaan ini membuat Mu Yun sangat tidak nyaman. Jika kamu berada di Fatianjing, kamu bisa langsung membunuhnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jam kering, apa yang dapat dia lakukan jika dia mulai bertarung di puncak sekarang?
Dia berencana bertarung seperti ini. Dalam 3 atau 5 tahun ke depan, dia pasti bisa mencapai wilayah pemotongan surga. Pada saat itu, jika terjadi perang sungguhan, dia akan dapat memainkan beberapa peran. Apakah kamu benar-benar ingin memulai perang antara memotong surga dan menutup surga? Tidak perlu terburu-buru. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Keempat keluarga berurusan dengan Ye dan Huang. Meski untuk saat ini, kamu dan Huang bekerja sama dengan baik, mereka tetap tidak bisa membawanya dalam waktu lama, tidak. Perang kaum barbar membuat keluarga besar merasa terancam. Mata Muyun menjadi tenang saat ini. Datang tanpa jejak, pergi tanpa bayangan, Yan mendengarkan kata-kata Yu jatuh, dan sosoknya menghilang lagi. Sepertinya dia belum pernah muncul sebelumnya. Yan Tingyu berkata lagi, "Hai klan Huang tidak boleh mengabaikannya. Saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak mendung. Jika seseorang menutup surga dan membunuhmu, kamu akan mati dengan satu pukulan. Hati-hati, begitu cepatnya, orang-orang yang memotong langit dan menyegel langit mau tidak mau membunuhnya. Itu tidak mungkin benar." Mendengar pidatonya, Muyun tercengang. Yan Tingyu berkata langsung, "Aku akan memberimu nafas pertama. Ada banyak ahli pemotongan langit bahkan orang yang menyegel langit. Mereka seharusnya mendatangimu. Hati-hati ada yang membunuhmu. Hati-hati, hati-hati apa?" Yan Tingyu berkata langsung. Yan Tingyu lalu berkata, "Tapi selanjutnya kamu harus hati-hati." Dia tersenyum, tapi Muyun tidak banyak bicara. "Tidak apa-apa," Yan Tingyu berkata dengan lemah, "itu hanya tebasan berat di langit. Pedang tidak akan membunuhmu. Saya juga ingin melihatnya. Mungkin ayahmu khawatir dan akan melakukannya." "Tidak, apakah kamu mati?" Muyun memandang Yan Tingyu, tersenyum dan berkata, "Yang lebih tua berkata untuk membantuku. Aku hampir terbunuh oleh pedang." "Senior, Yan Tingyu, baru saja duduk, angin sepoi-sepoi bertiup, lalu muncul postur kaku. Suatu hari, saya keluar dari taman. Pertempuran semakin meriah." Muyun terkejut, kurang dari span lebih besar dari kata Ye Xingze lagi, semuanya. Jika orang-orang Chu takut berperang, dan orang-orang Chu mundur, semangat keluarga lain akan sangat tertekan. "Itu, baiklah," semua orang bersemangat. "Bagus," Ye Xingze berkata langsung, "itu sudah diatur. Malam ini, lancarkan serangan secara langsung." "Hari ini, kapan?" "Aku menahan nafas, dan aku sangat ingin mengirimkannya." Muyun memiliki sedikit pencerahan dalam pikirannya. "Mata," Ye Xingze berkata langsung, "saya akan membawa orang ke depan, dan Anda akan mengajak orang ke samping untuk menjaga satu sama lain. Klan Gurun juga akan melancarkan serangan di persimpangan dengan klan Chu, sehingga klan Chu tidak dapat diserang dari kedua sisi. Kali ini, kita berdua memimpin. Jika kita menyakiti orang-orang Chu, kita bisa melepaskan tangan kita untuk menghadapi keluarga lain, pasukan. Nah, di pihak Chu, ada warga negara Huang dan warga negara Ye. Kombinasi kekuatan di front timur dapat memberikan banyak tekanan pada pasukan Chu. Melawan, Ye Xingze segera berkata, "Selanjutnya, kita siap untuk mulai melawan." "Bagus, kasihan sekali. Awalnya, saya ingin mencapai Liu Zong dengan esensi, ki, dan jiwa saya yang melahap. Alhasil, semua itu digunakan untuk memulihkan cedera saya." Tersenyumlah di permukaan, tetapi menangislah di dalam hati. "Bagaimana cederanya?" Muyun juga ada di antara mereka. Ye Xingze, Li Ke, Kamu Yifeng dan yang lainnya berkumpul satu demi satu. Pada hari ini, di kota Sitai, kediaman tuan kota, awalnya, di antara 6 keluarga, Chu sedikit lebih baik dari Tuoba. Sekarang konsumsinya juga sangat baik, apalagi masyarakat Chu mengkonsumsi lebih banyak, dan masyarakat Tuoba juga bahagia. Orang Tuoba senang melihat ini. Mereka tidak mau mengeluarkan pasukannya dan menekan orang-orang yang mandul. Dengan cara ini, hal ini akan menimbulkan krisis besar di medan perang depan masyarakat Tuoba. Kebangsaan Huang mengabaikan kewarganegaraan tetangga Tuoba dan menangkap kewarganegaraan Chu untuk menyerang. Orang Chu adalah yang paling sulit. Setiap hari, Muyun memperhatikan situasi pertempuran di setiap medan perang. Jumlah orang klan jiwa dan klan tulang juga meningkat. Secara bertahap, orang-orang kuat di tingkat pemotongan surga mulai menyerang. Setiap hari, pertempuran terjadi di semua lini, besar atau kecil, dengan kekuatan kaum barbar. Situasi akhirnya stabil. Klan Ye berperang melawan klan Chu, klan Tuoba, klan Xiao, dan klan Namong di semua sisi. Hanya saja kamu Xingze belum menyelesaikan kalimatnya.
Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar saat ini.